Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah keterampilan konseling. Pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas mengenai keterampilan empati dan belas kasihan dalam proses konseling Kristen. Harapannya, selesai pertemuan kali ini, mahasiswa mampu menunjukkan sikap empati dan belas kasihan dalam relasi konseling. Pokok-pokok pembelajaran yang akan kita lihat bersama-sama hari ini adalah pengertian empati dan belas kasihan, dasar biblika empati dan belas kasihan, tingkat empati dalam konseling, cara mengembangkan empati, perilaku empatik dalam konseling, hambatan-hambatan dalam berempati, praktik keterampilan empati dan belas kasihan, dan kesimpulan. Kita akan melihat mengenai pengertian empati dan belas kasihan. Empati merupakan pemahaman pikiran dan perasaan dan pengalaman konseli dari sudut pandangnya, menempatkan diri pada posisi konseli tanpa kehilangan objektivitas. Sedangkan belas kasihan sendiri merupakan kesediaan kita sebagai seorang konselor untuk hadir bersama konseli secara emosional dan juga intelektual. Artinya, kita memahami fakta yang dialami oleh konseli serta peduli terhadap pergumulannya. Intinya, untuk pengertian empati dan belas kasihan ini, kita sebagai seorang konselor harus memahami apa yang dialami konseli, merasakan apa yang dirasakan oleh konseli, menerima tanpa menghakimi konseli, serta menunjukkan kepedulian yang tulus. Dengan kata lain, keterampilan ini, sebagai seorang konselor, kita mampu memahami cerita konseli, mengenali perasaan yang begitu dalam, serta memberikan respon dengan penuh kepedulian. Sekarang kita akan melihat dasar biblika di dalam empati dan belas kasihan. Dasar biblika ada dua. Yang pertama, berkaitan dengan pelayanan Yesus yang digerakkan oleh belas kasihan. Kita tahu selama Yesus pelayanan di bumi ini, dia melihat orang banyak dengan penuh belas kasihan. Yang kedua, nasihat Paulus untuk berbelas kasihan. Seperti di dalam Roma 12 ayat 15 dikatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Selain itu juga di dalam Kolose kita tahu Paulus menyebutkan, sebagai umat Tuhan baiknya kita mengembangkan rasa dan sikap belas kasihan. Ada 4 tingkatan dalam empati. Yang pertama, tidak berempati. Yang kedua, itu empati dangkal. Yang ketiga, empati yang memadai. Dan yang keempat adalah empati yang mendalam. Konselor harus menunjukkan empati yang mendalam kepada konseli yang didampingin. Berikutnya, cara mengembangkan empati. Tingkat empati setiap orang memang berbeda-beda, dipengaruhi oleh kepribadian, temperamen, serta kedewasaan. Namun, empati dapat dikembangkan melalui latihan yang tulus dan konsisten. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan sikap empati adalah, yang pertama, kita harus bisa menerima konseli apa adanya. Yang kedua, dengarkan dengan sungguh-sungguh cerita yang disampaikan oleh konseli. Yang ketiga, hargai konseli sebagai pribadi yang bernilai. Yang keempat, bayangkan diri kita berada dalam posisi yang sama seperti situasi yang dialami oleh konseli. Kelima, lihatlah konseli sebagai pribadi yang memang benar-benar membutuhkan pertolongan. Dan keenam, baiknya kita melatih diri kita untuk mengekspresikan empati melalui situasi-situasi sederhana di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, empati tidak muncul begitu saja. Empati dapat dilatih dan dibangun melalui kesadaran, ketulusan hati, dan praktik yang konsisten. Perilaku empatik dalam konseling. Empati bukan hanya dirasakan dalam hati, tetapi diwujudkan melalui sikap, perkataan, dan tindakan yang membuat konseli merasa dipahami, diterima, dan dihargai. Seperti, yang pertama, hadir dan memberikan perhatian. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Menunjukkan bahasa tubuh yang hangat dan terbuka. Berusaha memahami dari sudut pandang konseli. Kemudian, merefleksikan perasaan konseli dengan tepat. Kemudian, memberi respon verbal dan nonverbal yang mendukung, dan terakhir bisa ditunjukkan dengan belas kasihan yang tulus. Hambatan-hambatan dalam berempati. Yang pertama, terlalu terpaku pada teori dan teknik. Yang kedua, adanya prasangka negatif terhadap konseli. Yang ketiga, keinginan cepat memberi solusi tanpa memperhatikan situasi dan perasaan konseli. Yang keempat, kecemasan konselor yang mematikan kepekaan terhadap konseli. Yang kelima,
kurangnya kesadaran diri konselor. Dan yang keenam, sikap superior terhadap konseli yang merasa lebih rohani daripada konseli. Kita sudah memahami beberapa teori mengenai empati dan belas kasihan, dan waktunya sekarang kita akan melakukan praktek untuk empati dan belas kasihan. Silahkan ambil bagian untuk membentuk kelompok-kelompok berpasangan, masing-masing bergantian untuk melakukan praktek empati dan belas kasihan, dan perhatikan modul yang sudah disediakan. Bagaimana perasaannya ketika melakukan praktek konseling? Seru bukan? Ya. Akhirnya kita akan melihat kesimpulan dari materi kita hari ini. Yang pertama, empati merupakan kemampuan memahami konseli dari sudut pandangnya. Belas kasihan adalah kepedulian yang diwujudkan melalui tindakan. Empati dan belas kasihan itu dapat dikembangkan melalui latihan yang konsisten. Seorang konselor Kristen dipanggil untuk mendengarkan, menerima, memahami, dan mendampingi konseli tanpa menghakimi mereka. Mari kita renungkan bersama, orang tidak akan peduli seberapa banyak yang kita ketahui, sampai mereka mengetahui seberapa besar kita peduli. Terima kasih, sekian, Tuhan memberkati.